Halo, anak-anakku semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi baru ya, karena kita kemarin sudah pelajari tentang lookup dan VLOOKUP ya. Seperti yang kita tahu nih, Mister jelaskan kembali. Kalau adik karyawan yang menurun seperti ini, maka dia membentuk garis vertikal ya. Berarti dia adalah VLOOKUP. Nah, kalau misalkan dia berbentuk horizontal seperti ini kodenya, maka dia lookup. Nah, kemudian selanjutnya apa? Dilihat dari kodenya. GA ini kalau kita lihat di sini, itu berada di tengah sini ya. Nah, berarti di dalam sugesti kita, di otak kita, berarti VLOOKUP dan mid. Ya, jadi langsung aja ditulis ya, sama dengan VLOOKUP mid. Itu aja intinya ya. Begitu juga yang di sini ya. Di sini kan lokasi kerja dia horizontal ya. Nah, kemudian kita cek PD1 PD2 ini letaknya di mana? Berarti horizontal buka kurung PD1 PD2 itu ada di sebelah kiri. Ya, berarti sama dengan lookup buka kurung left. Nah, gitu seterusnya. Oke. Mister harap materi kita kemarin itu kalian sudah pahami ya, terutama di bagian gaji pokok. Kalian bisa lihat nih, ini rumus formula di Excelnya Mister ini berbeda dengan kalian kemarin. Nah, kalau kalian kemarin kan di bagian sini ya. Nah, if sama dengan alat tulis kantor, maka dia nomor 3. Nah, kalau Mister enggak, Mister ngambil dari pengambilan karakter ya di sini. Jadi Mister ambil ya sesuai dengan ini tabel bantu. If ya, if ATK. Nah, ATK ini dari mana? Berarti dia ngambil dari tengah sini ya. Nah, berarti seperti ini caranya. If ya, mid dari kodenya ini kita ambil dari 8,3 adalah ATK, maka ketiga ya, dan seterusnya. Cara paling simple adalah teman-teman kalian tinggal copy paste aja biar tidak bosan nih. Jadi ini di copy, kemudian nanti di paste, di copy, di paste, paste, paste ya biar lebih cepat ya. Biar lebih cepat. Jadi kan rata-rata kan anak-anakku semua bosan gitu ya terlihat seperti itu. Oke, ini kita akan selesai. Oke, mana tadi ya? Oke, ini kita hapus. Sebentar. Oh, ini dia. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, hari ini anak-anakku semua kita akan fokus ke yang namanya nih. Kalian bisa lihat di ini, kalian bisa eh, download ini nanti Mister di Sepada ya. Kalian bisa download ini sama yang lain-lainnya ketentuan, yang laporan ini sudah kita kemarin ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke sort and filter dan grafik ya. Oke, Mister akan langsung saja praktikkan bagaimana cara membuat sort and filter dan grafik ya. Dan anak-anakku semua tolong dicatat baik-baik bagaimana cara yang benar ya nanti membuat sort, filter dan grafik ya. Jangan lupa ditulis di catatan. Oke? Otomatis pertama kalian harus menyelesaikan semua ini. Mister tunjukkan satu-satu nanti anak-anakku bisa post ya formulanya ya. Nah, biar nanti bisa ini. Oke, yang dari General Affair ini ya, bagi yang belum beres kemarin ini, oke, silakan di post saja nanti kalau ingin lihat formulanya. Dan ini yang posisi jabatan, ini yang lookup tadi yang Mister bilang ya, yang lokasi kerja bisa di post nanti. Kemudian ini gaji pokok, oke. Kalau yang ingin ingin meniru Mister silakan, kalian bisa tiru yang ini ya. Kemudian tanggal masuk ini sudah. Nah, ini kita pakai absolut ya, jangan lupa ini pakai absolut 2 kali. Kemudian jumlah gaji simple, potongan seperti ini ekspresinya potongan. Anak-anakku semua sudah tahu semuanya. Ini 0 boleh atau 0% juga tidak masalah, sama aja. Total gaji ini total gaji seluruh jurusan, ini average, dan yang total potongan juga sama. Ini dari sebelah sini. Oke, langsung saja anak-anak kita langsung ke sort and filter. Oke, cara langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buat nama sheetnya dulu ya. Ini kita kasih nama sort dan gini aja ya, pakai tanda dan simbol filter. Oke. Nah, oke, kalau sudah buat sort and filter, nah lanjutnya kita ke laporan ya. Kemudian kita copy semua. Ini kita copy semua. Ada dua cara ya, ada dua cara mengopi sel ini. Yang pertama, cara pertama adalah
anak-anakku semua tekan Ctrl A di keyboard. Ctrl A. Ya. Di sini Ctrl A. Ya. Set. Di sini Ctrl A ya. Nah, sini bisa. Ini keblok semua dia. Atau bisa dari sini juga boleh ya. Di sini. Ini di sini ada tengah-tengah antara 1 dan A, bloknya di sini juga boleh. Oke, sudah. Kalau sudah kita copy. Ctrl C di keyboard. Ya, Ctrl C di keyboard. Oke, nah, dia akan ke seleksi. Nah, kemudian kita ke sort and filter, kita taruh di sini kursornya dan kita paste, ya, kita paste, ya. Kita tekan Ctrl V, ya, Ctrl V ya di keyboard. Oke. Nah, kemudian ketentuan karena ini sudah ada di laporan ya. Ini kita hapus saja ya. Di ketentuan ini sampai sini kita hapus. Tinggal klik nomor 18 sampai 38 ini, kemudian kita klik kanan, kita delete. Oke. Oke, sudah siap ya. Oke, bisa besarkan dulu. Nah, kita ambil soal filter, apa yang di sort dan apa yang di filter. Nah, pertama anak-anak semua kita blok dulu ini. Kita blok ya, kita buat sort dulu ya. Ingat ya, sort and filter itu dua hal yang berbeda. Pertama kita lakukan sort dulu, urut dulu ya. Sebelum kita filter ya. Filter itu artinya adalah menyaring ya, menyaring. Yuk, apa yang kita sort? Kita cek di sini. Sort lokasi kerja, ascending, jumlah gaji, descending. Ingat ya? Oke. Yuk, pertama anak-anakku kita blok ini. Oke, kemudian kita ke home, kemudian kita sort and filter dan kita pilih custom sort. Ya. Oke, nah, yuk kita cek lagi. Apa yang di sort and filter? Ya. Oke, bisa ulang lagi ya. Kita cek. Yang sort adalah lokasi kerja dan jumlah gaji. Lokasi kerja dan jumlah gaji. Lokasi kerja ascending, jumlah gaji descending. Yuk. Lokasi kerja, kita langsung aja di sini. Lokasi kerja. Ya. Ascending, ascending A to Z itu ascending ya, dari kecil ke besar. Kemudian jumlah gaji. Nah, ini kan belum ada di sini. Kita tambah ada level. Oke. Jumlah gaji descending. Descending itu large to small ya, dari besar ke kecil. Value semua benar. Ya, kalau sudah selesai di oke. Oke, dia akan berubah. Lokasi kerja dia berurut dari kecil ke besar dan dia akan menyesuaikan dengan jumlah gaji. Ya. Karena yang paling pertama adalah yang tadi di kita sort adalah yang lokasi kerja terlebih dahulu ya. Kemudian jumlah gaji akan mengikuti. Ya. Oke, lanjut. Kemudian filter. Apa yang kita filterkan? Jumlah masuk dan total gaji. Yuk, jumlah masuk dan total gaji. Nah, jumlah masuk ini kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian satunya apa? Total gaji. Total gaji. Ini kita copy. Kemudian paste di sini. Yuk, lagi ya. Jumlah masuk lebih besar 20 ya. Jumlah masuk iya, lebih besar 20 dan total gaji itu berapa nih? 5 juta ya, di atas 5 juta. Lebih besar 5 juta. Tidak, tidak. Nah, kemudian kita buat tabelnya aja biar terlihat rapi ya. Nah, yuk sekarang kita mulai untuk filter. Nah, dari semua tabel ini kita akan memfilter berdasarkan ini. Ini filternya. Jadi kita akan saring data-data ini berdasarkan filter dari ini. Yuk kita cek ya bareng-bareng. Yuk, pertama kita langsung saja ke data ya, ke data. Ya, bukan ke home ya. Kalau tadi home kan dia ini ya, soal filter. Kita bukan dari sini tapi kita langsung ke uh, data ya, ke data. Nah, kemudian di sini ada advanced filter. Nah, yuk di sini kita akan seleksi. Oke. Kita list rank-nya. List rank kita ambil list yang akan kita targetkan. Di sini sampai sini. Ya, oke. Nah, kemudian selanjutnya ya, ingat ya dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini. Ya, jangan sampai total nih ya, nggak boleh ya. Dari sini saja. Kemudian selanjutnya nih kriterianya. Ini kriteria, ya. Nah, ini kita klik gini. Kriterianya kita ambil dari sini. Oke.
Nah, kemudian copy to. Copy to-nya ini kan belum aktif. Kita aktifkan dulu copy to-nya. Copy to another location, kita klik. Nah, baru kita copy to. Seperti ini cara membuat copy to. Kita harus samakan panjang sesuai dengan panjang tabel ini. Jadi kita copy to satu baris saja, jangan dua ya, satu baris saja seperti ini. Ya, ambil selisih satu jarak ya, jangan terlalu mepet ya. Tapi kita ambil satu jarak saja, kemudian kita tarik sesuai dengan panjang dari tabel yang kita buat. Sudah? Nah, selanjutnya unique record only. Kemudian kita oke. Okay. Oh, ini dia. Muncul dia. Nah, ini hasil filternya ada, kita cek ya. Jumlah masuk di atas 20. Di atas 20 semua. Ya, tapi kita lihat di sini ada yang di atas 20 kan? Nah, dua-dua ya termasuk di atas 20. 31 termasuk di atas 20. 24 termasuk di atas 20 ya. Nah, kemudian juga total gajinya juga di atas 5 juta. Ini 5 juta, 5 juta, 5 juta ya. Walaupun ada juga yang 5 juta ya. Ini tidak 5 juta ya dia ada. Oh, jadi ini pas dengan um, apa? Pas dengan sesuai dengan kriterianya. Nah, kalau kita ganti misalkan 15. Nah, dia tidak akan berubah kecuali kita buat lagi dari awal ya. Jadi kita belikan lagi ke 20 ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian ingin mengubah ininya, maka kalian harus hapus dulu ini. Ya. Ini kita hapus dulu, baru kita buat lagi uh, filternya seperti itu. Ya, kalau kita ingin mengganti ke 15 misalkan, dan ini juga total gajinya misalkan lebih besar dari 3 juta misalkan. Ya. Kalau kita mau ganti ini sekali lagi, kalau kita mau ganti ini 15 dan diganti 3 juta, maka kita harus hapus yang sudah dibuat. Ya. Kita harus hapus dulu. Baru kita ulangi lagi caranya dari data ke advanced filter tadi. Oke, paham ya? Ini soal filter sudah jadi. Ya. Yuk, yang kedua kita akan masuk ke yang namanya grafik ya, sesuai dengan yang ketentuan grafik. Ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti silakan langsung tanyakan dengan Mr. Jerry lewat WA juga boleh atau media sosial lainnya. Yuk kita yang ketiga, grafik yang kecil. Yuk kita langsung buat satu lagi sheet ya, kita taruh di ujung sini. Sheet baru namanya grafik. Nah, berbesar. Ya, kelihatan bagus. Grafik. Oke. Nah, grafik ini sebenarnya ngambil dari tabel bantu, teman-teman. Dari tabel bantu. Nah, dari tabel bantu ini, kemudian dia ngambil dari sini ini. Ya, dia ngambil dari sini. Ini kita copy, teman-teman. Ya, ingat ya. Ini kita copy ya, dari sini. Ini kita copy dari sini. Kita copy ke seleksi. Nah, kemudian di grafik kita taruh di sini sesuai dengan tabelnya di 2. Kita taruh di 2 juga. Kemudian kita paste. Kita Ctrl V. Seperti ini. Ya. Oh, ini tinggal kita panjang-panjangkan saja ya. Jangan khawatir. Kalau ada tanda pagar-pagar sebenarnya jangan khawatir ya. Tinggal kita klik 2 kali, klik-klik, klik-klik, klik-klik. Klik 2 kali saja. Ini juga klik 2 kali. Oh, okay. Nah, kemudian kita harus tambah satu lagi di sini tabel ya, yaitu tabel total gaji. Ya. Total gaji. Nah, ini tips dari Mister, teman-teman ya. Diperhatikan baik-baik, ini tips dari Mister. Jangan pernah kalian membuat Mercel ya. Nah, tunggu, nah Mercel seperti ini ya. Seperti yang di adik karyawan dan departemen ya. Jangan pernah dibuat Mercel seperti ini ya, nggak boleh ya. Ya, ini pesan dari Mister. Maka seharusnya yang adik karyawan ini kita hilangkan juga nih Mercenternya. Ya, Mercelnya kita hilangkan juga. Kita klik. Ini juga departemen kita juga hilangkan juga. Dan yang total gaji kita tidak. Nah, oke, kita hilangkan juga. Nah, yuk kita ganti ini dulu fontnya jadi Times New Roman. Times New Roman dan di bold. Oke, enter. Oke, kita ganti warnanya ya biar berbeda. Oke, ganti warna ini. Kemudian yang tengah-tengah kita ambil seperti ini. Kita ambil yang ini.
kita no border dulu. Kemudian kita ganti dulu yang ini, ya. Kita no border. Akhirnya kita buat lagi offset. Jadi seperti ini hasilnya. Dan yang ini juga udah di no border ya. Kemudian kita klik ini. Oke, sudah. Oke. Nah, seperti ini teman-teman, ya hasilnya. Yuk, kemudian total gaji tinggal kita sum saja, sum buka kurung dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini sum. Enter. Oke, kemudian kita geser ke bawah. Oh, ini kita ganti fontnya, Times New Roman. Times New Roman berapa nih? Times New Roman 12 ya. Times New Roman 12. Oke. Kita buat tabelnya yang Oke, yuk sekarang kita beraksi membuat grafiknya ya. Di sini kita cek lagi. Ada dua yang harus kita buat grafiknya. Yang pertama, grafik column tipenya 2 dimensi. Legendnya ada dan totalnya berdasarkan number ya. Number. Nah, nanti kita bisa lihat. Yang kedua, grafik pie ya, pizza. Totalnya persentase, nanti harus yang terlihat bukan jumlah ya, tetapi persentase dan harus ada legend. Legend mungkin kalian yang belajar um, geografi ya, legend itu keterangan di petanya ya. Misalkan warna merah itu adalah jalan, warna kuning itu misalkan area sungai dan lain-lain. Nah, legend itu seperti itu ya. Kalau di kolom. Yuk langsung kita buat kolom yang grafik yang kolom dulu. Oke, yuk. Grafik kolom kita ambil. Nah, oh ya satu lagi. Nanti ketika kita buat grafik, kita tidak memerlukan lagi ID karyawan. Ya, yang kita perlukan adalah dari departemen ini sampai sini. Hati-hati ya, diingat ya. Diingat sekali, kita tidak memerlukan lagi ini, yang kita perlukan adalah ini. Ya. Yang kita perlukan adalah dari departemen sampai total gaji. Oke, yuk kita buat grafik kolom. Yuk kita langsung ke insert. Kemudian kita buat di sini ada kolom di sini di bagian charts ada kolom. Nah, di sini ada yang 2 dimensi di sini. Ya. Ada yang 3 dimensi. Nah, tetapi ketika lihat nih, ketika kita klik ini, dia tidak muncul di sini ya. Dia tidak muncul di sini, kosong. Nah, berarti kita blok dulu nih dari mana nih maunya. Ya, kita blok dulu dari sini sampai sini. Ya, atau dari sini bolehlah dari sini sampai sini. Ya. Kita cek ya, apakah dia berhasil atau tidak. Yuk kita cek. Ini. Bisa lihat hasilnya itu seperti itu dia ya. Nah, kalau kita misalkan hanya kita blok dari sini ke sini, kita cek. Oke. Ya. Oh, yang panjang ini, yang panjang itu adalah total ya. Jadi kita jangan sampai total. Kita hanya dari sini sampai sini saja. Ya. Kita cek. Nah, ini baru benar ya. Ingat, yang di ketentuan tadi adalah dia legend. Legend itu yang ada tuh, yang kotak warna biru, general affair, merah quality control, export import, yang warna ungu desain grafik. Nah, itu namanya legend ya. Kemudian yang tipe number itu yang RP 6000, 5000, 4000, 3000, 2000 itu yang namanya tipe formatnya tadi adalah number ya totalnya. Nah, seperti itu. Yuk, di blok sampai sini, jangan sampai sini ya, hati-hati ya, sampai sini saja. Kita klik, kita kolom 2 dimensi, kita Oke, kita taruh di sini. Oke, kita kasih judulnya laporan gaji pokok PT Tanjung Indonesia. Ya, sesuai dengan tabelnya ya di Indonesia. Laporan karyawan buruh ya PT Tanjung Indonesia. Ya tidak apa-apa lah ya, kita kasih laporan gaji pokok sesuai dengan ini. Oke, ini sudah selesai, sudah sempurna, teman-teman. Ini sudah sempurna. Ya. Nah, tinggal kita kasih keterangan nih di samping sini, ya. Kita tinggal kasih label saja di sini dan di sini juga. Nah, ini apa namanya? Gaji pokok. Dan yang di sini THK ATK ini adalah apa namanya? Nah, kalau kita lihat di sini adalah posisi
posisi jabatan. Oke, tinggal kita buat saja. Kita klik tabelnya. Kemudian di bagian desain, bukan di format ya, di format. Di sini ada yang namanya sebentar, Mister lupa. Data elemen. Ini beda soalnya ya. Ini beda. Oh ini dia bener ya. Ini ada title axis. Ya. Kalau ini kita cat title ya, yang judul yang di atas ini. Nanti title axis kita ambil yang primary yang sebelah sini. Nah, karena Mister biasanya pakai Office berapa ya dulu ya? 2007, 2003. Jadi tampilannya berbeda dengan 2016. Ini kan Office 2016. Ini adalah gaji pokok ya. Pokok. Yuk, kemudian selanjutnya yang di bawah sini adalah posisi jabatan. Posisi jabatan. Kita klik tabelnya, kita klik ini lagi, dan di aksis bagian bawah primary. Nah, ini kita ganti, klik, kita ganti ini posisi jabatan. Oke ya. Oke, kita geser sedikit biar tengah. Oke, good. Nah, ini namanya legend ya, legend. Nah, ini kita bisa apa? Bisa kita otak-atik, mau di bottom, di atas boleh, bawah boleh, pinggir boleh, sana di sini boleh, atau top right juga boleh, seperti itu ya, mana yang enak. Tetapi rata-rata berada di bawah ya, untuk terlihat lebih menarik. Oke, ini selesai yang bagian eh, grafik kalem. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat yang pie pizza. Nah, perhatikan, pie untuk membuat yang pie ini berbeda. Nah, teman-teman, anak-anakku semua, kalian harus ngeblok yang ini. Harus ngeblok yang ini. Ini ya, dan yang ini. Nah, bagaimana cara ngebloknya ya? Kenapa nggak tidak sekaligus seperti ini ya? Karena yang kita butuhkan hanya dua ini saja, satu dan ini. Nah, bagaimana cara ngebloknya? Ya, kita tekan dulu ini, kita blok dulu yang ini. Kemudian sambil tekan Ctrl di keyboard ya, sambil tekan Ctrl di keyboard, kita klik, kita seleksi, drag yang ini. Nah, otomatis hanya dua ini saja nih, ini dan ini. Oke, paham ya? Bisa ulangi sekali lagi. Pertama kita blok ini dulu. Nah, kemudian tekan Ctrl di keyboard, Ctrl di keyboard, sambil ditahan saja, tahan. Kita seleksi yang total gaji. Kemudian lepas. Ya. Sudah? Kalau sudah langsung saja kita insert. Kita ke pie, ini pie ya. Pie, kemudian kita pie dua dimensi. Nah, langsung terlihat ya. Langsung terlihat. Ini mau yang 3 dimensi juga boleh, 2 dimensi juga boleh. Ya, tapi 3 dimensi ya. Yuk. Nah, 3 dimensi. Oke. Title chartnya kita samakan dengan yang samping, laporan gaji pokok PT Tanjung Indonesia. Ya. Oke. Nah, seperti yang di ketentuan ya. Pi itu totalnya persentase. Legendnya ada ya. Legend sudah ada ya. Yang persentasenya ya. Ini persentase itu yang di sini nih. Ini kan masih kosong di sini. Nah, legendnya udah ada legend. Nah, yuk, sekarang kita klik tabelnya ya. Ini, jangan yang ini ya. Ini nanti ya. Kita klik ini. Kemudian kita perhatikan yang di bagian desain ya. Kemudian di sini ada elemen dan di sini ada data label. Ya, di sini ada beberapa, ada center, ada yang ini. Ya, ada yang ini persen, ada yang persen ya. Ini dia nilai ya, bukan persentase ya. Nah, nanti kalau misalkan ingin mengubahnya ke persentase, ya, ini kan dia yang muncul angka nih. Ya, Rp 26.000, 30, 27.900. Nah, bagaimana cara merubahnya ke persentase? Kita pilih yang more data label, ya. More data label. Nah, kemudian kita pilih di bagian sini. Mana tadi ya? More data label. Legend. More data label option ya. Oh, ini dia, ini dia. Nah, kita munculkan di sini adalah persentase. Value-nya kita hapus. Oh, mana tadi? Oh, dia menghilang. Berarti kita klik ini aja. Tunggu sebentar ya. Oh, label lagi kita. Oh, label ya. Kita cek. Value-nya, presentasenya kita ambil.
value-nya kita hilangkan. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini presentasinya. Nah, kemudian di sini ada outside-nya seperti ini, inside ya seperti ini atau center seperti ini. Nah, biasanya seperti ini di bagian luar sih ya, outside ini seperti ini. Nah, oke. Nah, kemudian tinggal kita belah pizzanya. Caranya adalah kita klik salah satu pizza, kemudian kita tarik keluar seperti ini. Ya, dan ini juga tinggal kita klik satu dan kita pisahkan seperti ini. Oke. Oke, cukup ya. Ini sudah ada legend dan dia sudah ada persentase grafik. Oke. Sudah ya anak-anaknya. Ini adalah hasil akhir dari project kita yang seharusnya kita kerjakan nanti ya. Jadi ketika Mr. Jerry kasih lembar kerja membuat laporan Microsoft Excel, maka kalian harus buat laporan seperti ini, tabel bantu, sort and filter, ya, dan yang terakhir adalah grafik dalam waktu 2 jam ya, seperti itu. Oke, Mister harap cukup untuk hari ini ya. Semoga anak-anakku semua kalau yang masih belum paham nanti bisa di-post ya, bisa dijalankan lagi, di-postkan lagi ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian nanti ya di masa depan ya. Apa yang Mister jelaskan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.